Record. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, saya akan mulai penjelasan tentang praktek kebutuhan dasar manusia, di mana ini adalah praktek pertama kalian di rumah sakit ya. Tapi untungnya udah semester 5 loh, udah gede gitu. Kalau yang tahun-tahun kemarin malah semester 3 masih kecil. Kalau ini kan udah semester 5, kalian udah kenal askep ada banyak gitu kan ya. Terus ya sudah lebih dewasa lah, lebih bisa mengendalikan diri ketemu dengan pasien nanti. Saya mulai penjelasannya, boleh sambil dibuka bukunya, terus ditandai yang bagian-bagian yang memang perlu ditandai. Nah, untuk praktek kebutuhan dasar manusia ini adalah praktek yang memang dilakukan pertama kali. Jadi, fungsinya untuk mengenalkan kalian agar kalian itu bisa lebih tahu, bisa lebih aware, bisa lebih waspada tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi, jangan hanya berfokus pada penyakit saja. Memang nantinya kalau pasien masuk di rumah sakit, ya itu karena sebuah penyakit gitu ya. Cuman kalau kayak KMB, maternitas anak, itu kan fokusnya pada ada hubungannya dengan penyakit-penyakitnya. Sehingga kadang kebutuhan dasar manusianya sendiri itu agak kurang disadari gitu. Sehingga stase pertama itu pasti stase kebutuhan dasar manusia. Fungsinya untuk mendasari ilmu kalian, mendasari pengetahuan kalian bahwasanya eh, pengobatan atau perawatan sebuah penyakit itu selalu didasari dari pemenuhan kebutuhan dasar dulu. Kita nggak mungkin mengabaikan kebutuhan dasar manusia. Kita tahu tuh hierarki Maslow. Yang paling dasar itu apa sih? Itu kan kebutuhan fisiologis. Ya, kebutuhan fisiologis bukan tentang penyakit-penyakit, bukan tentang apa-apanya gitu. Nah, itu yang harus dipenuhi dulu sehingga praktek di S1 keperawatan ini yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Nantinya pun nurse yang pertama juga kebutuhan nurse juga. Sebentar, sebentar. Tujuannya adalah setelah praktek kebutuhan dasar manusia ini, kalian akan tahu, akan mampu untuk pengkajian kebutuhan dasar manusia ya dari head to toe, pemeriksaan TTV, terus terus ada ya TTV kan ada suhu tubuh, tekanan darah, nadi, pernafasan gitu ya. Sehingga nanti pada saat kalian praktek, silahkan bawa alat sendiri untuk pengukuran tanda-tanda vital. Punya kan? Tensi punya ya Punya Bu. tensi ya? Punya, Bu. Nah, itu Ya Bu. tensi, terus apa namanya termometer, itu dibawa, terus bawa jam juga. Sebenarnya kalau jam itu agak kurang dianjurkan karena ini ya, karena apa namanya? Takutnya ada infeksi nosokomial gitu, ada infeksi silang gitu. Jadi ingat aja kalau misal pakai jam tangan, ketika cuci tangan harus dilepas gitu aja sih intinya.
Ya, terus nanti kalian juga akan belajar merumuskan diagnosa keperawatan, tapi permasalahannya ambil dari permasalahan kebutuhan dasar yang ditemukan. Terus nanti merumuskan perencanaan juga. Terus ada melakukan tindakan-tindakan keperawatan. Nah, tindakan keperawatannya ini usahakan yang memang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jangan terlalu fokus pada pemberian obat gitu. Memang pemberian obat iya juga masuk, tapi bukan yang utamanya itu. Kalian kan pernah belajar bagaimana cara memandikan, cuci rambut, potong kuku, oral hygiene, vulva hygiene, gitu-gitu ya. Nah, itu coba diamati pasiennya butuh itu atau enggak. Kalau butuh, difasilitasi atau dibantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Nantinya memang ada tindakan yang memenuhi kebutuhan berkaitan dengan pemberian obat ya. Kalau ada IM, IC, SC, IV, peroral, supos itu juga boleh. Terus yang oksigenasi, ada pasang oksigen, batuk efektif, nafas dalam, fisioterapi dada, nebulizer itu juga bisa. Terus kalau pas ketemu dengan nutrisi dan cairan NGT misalnya atau pasang infus, nanti di bawah tuh cairan elektrolit. Terus kateter juga, terus menyiapkan tempat tidur terbuka dan tertutup. Itu yang ada pasiennya sama yang nggak ada pasiennya gitu. Yang ready siap dipakai sama yang enggak. Ya, terus nanti ada kebutuhan rasa aman dan nyaman itu berkaitan dengan relaksasi, distraksi, nafas dalam. Terus nanti infus, mulai dari kalau ada kesempatan untuk pasang infus, ya coba diamati. Terus nanti perawatan infus juga, ganti cairan, barangkali ada transfusi darah juga, rom, tirah baring, perawatan luka, terus nanti persiapan alat. Nah, persiapan alat ini usahakan kalian bawa sendiri. Berarti kalian diperbolehkan untuk pinjam ke lab. Misal nanti nih, kalau mau ujian terutama ya, bukan yang hari-hari gitu enggak. Tapi misal pada saat ujian, kalian udah tahu mau tindakannya apa. Nah, itu boleh ke kampus buat pinjam alat gitu. Jangan pakai alat yang dari rumah sakit. Kalau mau ujian terus pinjam alatnya dari rumah sakit yang ada di rumah sakit, itu enggak boleh karena artinya kalian enggak siap. Tahu sendiri rumah sakit itu kan alat-alatnya terbatas gitu. Jadi kadang perawat itu bawa mau nyuntik gitu misalnya ya. Mau nyuntik itu mereka cuman bawa bak instrumen aja yang di dalamnya ada suntikan. Padahal secara teori, ingat kalian masih mahasiswa, jadi semua yang kalian lakukan itu based on teori ya, berdasarkan pada teori. Sebenarnya kalau kalau mau melakukan injeksi, mau memberikan suntikan itu kan kita harus bawa baki, yang di atas baki itu ada bak instrumen. Di dalam bak instrumen itu ada spetnya, ada obatnya, ada kapas alkohol, ada handscoon, terus nanti bawa bengkok gitu kan ya. Nah itu tuh di rumah sakit nggak lengkap. Makanya kalian harus usaha sendiri, pinjem ke kampus. Boleh gitu. Lah Bu, pinjemnya kapan Bu? Pinjemnya 1 hari sebelum ujian. Itu bisa dikoordinasikan di anggota kelompok. Makanya kalian itu kelompoknya harus kompak, harus ada komunikasi di dalamnya. Kalau apa adanya boleh nggak Bu? Ya udah nilainya juga apa adanya dan kalian pasti akan kena omel karena nggak siap gitu. Ingat kalian adalah mahasiswa yang melakukan segala sesuatunya itu berdasarkan pada teori, bukan pada kebiasaan, gitu ya. Terus tata tertib. Praktek ini nanti akan dilakukan selama 2 minggu, mulai dari tanggal 3 November sampai tanggal 15 November. Dengan pembagian jadwal dinasnya itu, sebenarnya kalau saya sudah menyampaikan ke rumah sakit mintanya pagi dan siang saja, nggak ada malam. Tapi berhubung ada rumah sakit yang memang overload juga mahasiswanya lagi banyak. Ada yang dari Pemkot, ada yang dari Harbor, ada yang dari kota-kota lain juga gitu. Ada yang
tidak mengizinkan untuk pagi dan siang saja. Jadi ada yang tetap pagi, siang, malam gitu ya nggak apa-apa sih. Tetap nanti hitungannya sama 12 hari. Hari nggak mesti liburnya hari Minggu, paling setelah malam itu lepas terus nanti lanjut sore gitu misalnya ya. Jadi ada yang dinas pagi siang saja, ada yang dinas pagi siang malam gitu. Tapi pembagian hari liburnya sama. Terus eh, membawa wajib menjalani kegiatan praktek klinik dengan aktif dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi maksudnya adalah kalian perlu melakukan komunikasi yang baik dengan perawat senior yang ada di situ, dengan keluarga juga, jaga nama baik pasien, jaga nama baik kalian, keluarga kalian dan alma mater dan universitas gitu ya. Apa namanya? Banyak bertanya, jangan mendahului gitu, karena kalian baru pertama praktek. Orang yang baru pertama praktek itu memang cenderung takut untuk berkomunikasi. Tapi percayalah orang-orang di rumah sakit itu welcome kok dengan kalian. Gitu. Mereka senang kalau ada kalian itu senang. Karena kan otomatis akan merasa terbantu gitu ya. Dan kalian juga kalau bisa berhasil deket itu akan diajari akan diajari juga, dek, diajakin misalnya, dek, ayo kita mau nyuntik nih, udah tahu belum, yuk saya ajakin nyuntik, di caranya gimana gitu-gitu. Kalau kalian merasa loh kok nyuntiknya kayak gitu, ya disampaikan saja tapi jangan menggurui, mbak, ini gimana sih sebenarnya langkahnya, saya diajari di kampus begini, kok jenengan begini misalnya gitu, nggak apa-apa, yang penting komunikasinya tetap sopan. Terus tiap mahasiswa diwajibkan membaca buku panduan praktek klinik keperawatan dan membawa buku literatur minimal satu buah. Buku literatur yang dianjurkan untuk dibawa itu adalah Psiki, SDKI, SLKI, dan Fundamental of Nursing. Tapi Fundamental of Nursing itu memang tebel banget. Ya paling nggak bawa salah satu lah SDKI, Psiki, atau SLKI. Tiap hari harus bawa, Bu. Nggak harus bawa tiga-tiganya. Kamu kan dinas juga bareng sama temen ya. Misalnya nih, saya dinas bertiga, ya udah satu bawa SDKI, satu bawa Siki, satu bawa SLKI, kan nggak berat. Gitu. Atau dinasnya cuma berdua, ya udah saya bawa SDKI, yang lainnya bawa Siki dan SLKI gitu kan nggak apa-apa. Tuh. Terus, mahasiswa diharuskan mengikuti jadwal dinas yang berlaku di rumah sakit tempat praktek. Dilarang menggonta-ganti jadwal sendiri, menukar sendiri, meskipun dua mahasiswa itu sudah oke deal. Ya udah kita tukeran, gak usah bilang-bilang jangan, karena itu berkaitan dengan performa kalian nanti, berkaitan dengan penilaian performa kalian hariannya. Nanti kalau ada kesalahan yang ditunjuk siapa ya, nama yang ada di jadwal. Gitu. Ini misalnya nih, Nabila sama Olivia tukeran dinas, nggak bilang-bilang sama si Ai. Nabila pagi, Olivia sore, malah ditukar Nabila sore, Olivia pagi. Kalau Nabila membuat kesalahan, yang dituduh adalah Olivia, karena namanya kan, nama di jadwal adalah Olivia. Gitu ya. Jadi, kalau memang mau ganti jadwal, disampaikan saja. Ibu saya lagi ada urusan pagi misalnya. Saya boleh nggak tukeran sama teman saya di sore hari gitu misalnya. Itu diperbolehkan. Tapi ada komunikasi. Tidak boleh ini nggak boleh sembarangan. Bilangnya sama siapa? Bilangnya sama si A yang ditunjuk. Kalau nggak sama kepala ruang. Terus seragamnya putih-putih, ada rapi bersih, ada identitas Bamada ya, pakai name tag ya. Kalian kan ada name tag, ada apa sih kayak pin Bamada gitu kan. Nanti tiap rumah sakit juga punya punya ID card sendiri. Rambut cukur, rambut tuh yang cowok-cowok. Ini biasanya kalau saya nggak online, saya bawa gunting ke kelas nih buat guntingin rambut yang cowok-cowok tuh biar rapi. Ya nggak boleh gondrong. Terus yang cewek juga kerudungnya yang rapi, kukunya yang pendek,
Nggak boleh pakai pewarna kuku. Yang pakai kuku palsu tolong dicabut dulu. Terus wajib mengikuti kegiatan orientasi. Nah, kegiatan orientasi ini nanti beda-beda. Rumah Sakit Susilo, ada yang di Rumah Sakit Susilo. Ada Ibu. Hmm. Rumah Sakit Susilo itu nanti orientasinya akan dilakukan secara online hari Jumat tanggal 31 Oktober dari jam 7.30 sampai jam 11 lewat Zoom. Gitu ya. Nanti saya tulis lagi ke grupnya. Jadi nanti begitu hari Senin langsung masuk ke ruangan, tidak ada orientasi. Untuk yang rumah sakit lain orientasinya dia dilakukan di hari Senin. Terus yang lainnya hari Senin, jamnya menyesuaikan. Terus ada absen. Absennya biasanya dua, jadi dari rumah sakit, dari ruangan menyediakan, dari saya juga menyediakan. Terus mahasiswa harus hadir 100%, nggak boleh bolos. Kalau mahasiswa tidak hadir karena sakit, dalam 2 minggu itu ada sakit, dibuktikan dengan surat sakit dari dokter, maka dia mengganti 1 hari atau mengganti sebanyak hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau sakitnya 1 hari, ya udah dia nanti ganti 1 hari. Kalau sakitnya 2 hari, ya berarti gantinya 2 hari. Sakitnya seminggu, ya gantinya seminggu. Tapi kalau dia bolos tanpa keterangan apa namanya, tiba-tiba aja nggak masuk, nggak ada kabar berita, maka dia dibebankan untuk mengganti sebanyak 2 kali lipat hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau dia bolos 1 hari, maka dia harus ganti 2 hari. Gantinya kapan, Bu? Gantinya nanti kalau teman-temannya udah pada selesai. Padahal selesai tanggal 15 itu kan kalian sudah mulai jadwal kuliah lagi kalau nggak salah. Jadwalnya padat. Atau bisa juga nanti punya kebijakan mau double shift ya. Mungkin akan begitu. Gitu ya. Makanya jangan main-main. Rumah sakit itu punya aturan yang ketat. Jadi jangan merasa, oh saya lagi prakteknya banyak ini. Mereka paling nggak kenal saya. Oh tidak, matanya ada di mana-mana tuh. Setiap perawat yang dinas sama kalian itu akan melaporkan tingkah laku kalian. Bahkan keluarga pasien juga bisa saja melaporkan kalian gitu. Jadi jangan main-main gitu ya, harus bersikap yang baik. Terus laporan prakteknya dikumpulkan maksimalnya 1 minggu setelah praktek karena butuh pengesahan juga dari CR rumah sakit ya. Terus ya laporannya dikumpulkan. Terus ada pengesahan target. Ini penjelasannya. Pelaksanaan tanggal 3 sampai 15 November dengan pembagian kita pakai 6 rumah sakit, PKU Muhammadiyah, Mitra Siaga, Susilo, Kardina, Suradadi, Brebes dengan nama yang sudah pernah saya sampaikan. Tugas. Nah, ini diperhatikan tugasnya. Mahasiswa akan melakukan kunjungan ke rumah sakit selama 2 minggu. Dan selama di rumah sakit, mahasiswa mendapatkan satu kasus kelolaan. Satu kasus kelolaan itu artinya pasien itu milik kalian. Mau dia apain, mau diajak ngobrol, dilakukan pengkajian, dilakukan intervensi lebih dari sekali, ataupun mau berkali-kali, atau mau apa, itu punya kalian, itu tanggung jawab kalian gitu tuh. Satu kasus kelolaan itu punya kalian gitu ya. Satu pasien itu adalah pasien yang harus kalian rawat, jadi tanggung jawab kalian. Membuat laporan pendahuluan pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan oleh CI berdasarkan pada kasus kelolaan. Nanti akan saya jelaskan laporan pendahuluan itu isinya seperti apa.
Intinya adalah bikin satu LP. Nah, LP ini boleh diketik, boleh, nggak harus ditulis tangan. Ini boleh diketik. Yang rapi ngetiknya, jangan cuman kopas-kopas. Dirapikan, ada sumber pustaka yang benar, yang baik juga. Kemudian setelah mendapatkan kasus, terus kalian juga bikin LP, LP-nya boleh nanti bikin di rumah. Kalian pengkajian dulu nih. Udah dapat kasus dibagi kasus sama si I, kalian pengkajian dan pengumpulan data secara lengkap didampingi oleh si I atau mungkin didampingi oleh perawat senior lainnya. Ya, pengkajian bisa pakai kalian ini ya punya punya format pengkajian ini kan dewasa anak gitu punya ya, karena saya nggak menyediakan gitu karena tugasnya nanti cuma pakai ansin, nggak pakai pengkajian lengkap terkait keluhan utamanya apa, terus apa namanya, keluhan utamanya apa, terus masalah yang paling mengganggu apa, kebutuhan dasar yang terganggu apa gitu. Terus setelah melakukan pengkajian, pelajari tindakan utama yang akan dilakukan pada pasien kelolaan masing-masing sesuai kebutuhan dasar yang menjadi prioritas gitu. Misalnya pasiennya batuk-batuk, ya itu kan berarti kebutuhan dasar yang terganggu adalah oksigenasi ya. Yaitu kebutuhan dasarnya oksigenasi, tindakan utamanya apa yang mau ini kan yang mau diberikan. Bisa misalnya nebulizer, bisa misalnya kalau ada program nebulizer, terus bisa juga nanti ada tindakan apa lagi gitu. Atau nanti misalnya nebulizer sudah, kok dia nggak bisa batuk efektif, ya udah berarti pakai batuk efektif, ajarkan batuk efektif, atau mungkin ada fisioterapi dada yang clapping-clapping di punggung itu, clapping-clapping vibrasi, itu kan ya ada. Terus habis itu membuat nomor 5 ini ya, kan udah mempelajari prasat. Ush, membuat, membuat apa ini? Membuat satu laporan analisa sintesa prosedur tindakan. Nanti saya jelaskan analisa sintesa itu apa. Itu semacam askep, tapi sudah fokus pada permasalahan yang kayak resum. Sudah fokus pada permasalahan yang mau diangkat apa. Nah, kalau analisa sintesa ini nggak bisa diketik, itu harus ditulis tangan, pakai polio bergaris. Nggak usah beli buku batik, tapi pakai polio bergaris saja, sehingga nanti kalau kalian ada yang direvisi atau ada yang salah satu lembar itu bisa diganti dengan satu lembar aja gitu. Kalau pakai buku batik kan tetap harus nulis lagi dari awal gitu ya. Tuh. Tapi nanti polio bergarisnya itu dimasukkan ke map plastik ya, map plastik yang berwarna itu. Kemudian itu minggu pertama bikin LP sama bikin ansin kasus kelelaan. Terus kalau sudah selesai boleh membuat satu analisa sintesa lagi pasien selain pasien kelelaan dengan kebutuhan dasar yang berbeda. Bu pasiennya sedikit, jadi saya pakai